Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Santrilogi dimanapun kalian berada, hari ini kita kembali on air ya, di sore hari, tepat tanggal 12 Desember 2022. Kita akan bahas tentang moderasi beragama, menyoal relasi agama dan juga negara. Nah, di hadapan kita semua sudah ada narasumber yang sangat mumpuni membahas tentang kedua materi ini, yaitu antara relasi agama dan juga negara. Yang pertama kami sapa dulu Kak, panggilannya Kak. Ya. Ini janggutnya sudah putih. Pak saja ya, oke. Pak Dr. Saprilah Syahrir, ya. Beliau merupakan Kepala Balai Litbang Agama Makassar. Ya. Kemudian narasumber kita yang selanjutnya ada Pak Dr. Adnan Mahmud, Ketua FKUB Maluku Utara, dan beliau juga dosen di Institut Agama Islam Negeri Ternate. Ya, apa kabar Pak Saprilah dan juga Pak Dr. Adnan? Alhamdulillah baik ya, sehat. Kalau tidak salah tadi kegiatannya baru habis dari yang Ternate ya Pak? Iya betul. Nah mungkin kita berawal dulu nih dari apa sih sebenarnya moderasi beragama itu. Mungkin yang pertama bisa dijelaskan oleh Pak Dr. Saprilah dulu. Iya, oke. Kalau kita memandang dengan kaku, gampang aja. Moderasi beragama itu bisa dilihat di Google definisinya yang kaku kayak apa. Tapi pada dasarnya moderasi beragama adalah ikhtiar dari negara untuk mencoba memberi semacam panduan kepada masyarakat beragama di Indonesia agar memiliki modal merespons perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat kita, khususnya kira-kira pasca reformasi. Pasca reformasi itu kan kita rasakan ada perubahan, kencang banget perubahannya. Saya dengan Pak Adnan ini generasi 90-an SMA-nya. Dulu tidak banyak perdebatan tentang hal-hal keagamaan yang sifatnya fundamental, tidak banyak diperdebat. Ada perdebatan antara NU dan Muhammadiyah, tapi dia sifatnya fikih ya. Tapi belakangan mulai kemudian kita masuk ruang-ruang yang sangat sensitif, menarik-narik sesuatu yang sebenarnya dalam masyarakat Indonesia sudah menjadi sesuatu yang lama, tetapi dia diperdebatkan dalam konteks beragama. Kalau hanya diperdebatkan, tidak ada masalah begitu. Ya misalnya soal negara ini cocok negara Islam atau bukan, itu satu perdebatan yang muncul kembali. Kemudian antara Islam dan non-Muslim, apakah harus setara atau Islam harus lebih tinggi dari non-Muslim, itu juga muncul kembali. Kajian-kajian dan perdebatan-perdebatan itu. Kalau dia hanya sekadar perdebatan, tidak ada masalah, itu dinamika yang baik. Tetapi kelihatannya perdebatan ini sudah mengarah pada penajaman batasan-batasan antara kelompok masyarakat. Fenomenanya sederhana. Ketika sekarang itu gejala orang menolak rumah ibadah itu jauh lebih mudah daripada dulu. Dulu kan kita sering menemukan di desa-desa, di kota-kota ada gereja dengan masjid itu berdampingan. Tetapi sekarang kok menjadi persoalan begitu. Nah, pertanyaan kita ada apa? Setelah kita lakukan semacam pengamatan ke dalam masyarakat kita, memang terjadi perubahan sosial dan itu mengarah kepada disparitas sosial namanya. Dan karena itu kita butuh satu resep, harus ada intervensi negara terhadap hal-hal yang berubah ini, lalu kemudian dimunculkanlah moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Sebuah cara pandang, sikap dan perilaku basisnya agama, tetapi bisa dipakai untuk hidup bersama begitu. Jadi Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, masing-masing kan punya ajaran agamanya masing-masing. Tetapi bisakah ajaran agama itu yang kita punya bisa mendorong kehidupan bersama yang lebih baik? Tentu kita cari ruang-ruang bersama, misalnya negara. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, pertanyaannya siapa punya hak terhadap Indonesia? Itu kan perdebatan panjang. Nah, kita sudah sepakat melalui Pancasila bahwa seluruh kelompok agama di Indonesia ini berhak memiliki Indonesia, bukan hanya satu kelompok saja. Kita mayoritas Islam betul, tapi kita punya hak yang sama untuk memiliki memiliki negara ini dan juga berkontribusi terhadap negara ini. Nah, muncullah belakang itu ada khilafah tuh. Khilafah itu maksudnya gini. Oke, orang Kristen boleh hidup,
tetapi di bawah kami begitu. Kira-kira seperti itu. Iya. Nah, sebuah konsep yang tidak cocok dengan sistem yang kita sudah sepakati, kira-kira seperti itu deh. Itu kira-kira mengapa moderasi beragama dimunculkan dan apa itu moderasi beragama. Baik, itu penjelasan secara singkat dan juga jelas oleh Pak Dokter. Padahal panjang tadi itu. Iya. Jelas padat deh ya gitu ya Pak. Masih singkat betul. Ya. Oke Pak, Kak. Saya bingung juga nih manggilnya Kakak atau aja. Mana yang nyaman? Mana yang nyaman? Ayo Pak. Pak Dokter lah ya, soalnya nggak enak juga kalau manggil Pak Eka gitu. Ya Pak Dokter Saprila. Kemudian mungkin kita beralih ke Pak Dokter Adnan dari segi akademisi ya juga tentunya, dan juga Pak Dokter ini kan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Maluku Utara. Nah, bagaimana pandangan Bapak tentang moderasi beragama ini? Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter bahwa moderasi beragama adalah cara pandang. Iya. Jadi selama ini terkesan orang melihat bahwa moderasi beragama itu adalah memoderatkan agama atau menyamakan agama. Nah, persepsi inilah yang harus didudukkan, bahwa moderasi beragama bukan bahan impor atau apa, tetapi bagaimana cara pandang kita dalam beragama. Ini yang sering saya menyebutkan bahwa bukan kita mau menyamakan antar agama atau ingin memoderatkan agama, tetapi cara pandang. Merubah cara pandang kita dalam beragama, memahami agama. Nah, dalam agama kan atau dalam teologi kan sering berkembang ada agama yang cenderung dipahami secara ekstrim, yaitu ekstrim kiri maupun yang ekstrim kanan. Nah, moderasi beragama mencoba menggiring pemahaman kita atau mengarahkan kita untuk berpikir yang wasatiyah dalam terminologi agama, dalam terminologi Islam. Jadi kalau yang cenderung ke kiri maka menjadi liberal, cenderung ke kanan maka cenderung fundamentalis yang berujung kepada terorisme. Maka moderasi beragama ini mencoba menarik dia ke jalan tengah. Nah, itulah yang disebut dengan wasatiyah atau moderasi. Nah, jadi bukan mau menyamakan agama atau sering ada yang menyebut bahwa ini adalah impor dari Eropa, dari Barat dan sebagainya. Nah, kalau itu kita menyebut seperti itu, terus apa ya dasar kita apa? Ya dasar kita moderasi beragama dalam apa? Baik Quran maupun hadis menyebutkan itu. Yang wasatiyah ya yang di tengah. Yang jelas bahwa pilihan yang di tengah itu adalah paling mengenakan. Iya baik, berarti sebenarnya moderasi beragama itu menginginkan agar bagaimana cara pandang umat Muslim atau umat Islam itu umat lah ya, bukan hanya Islam ya, itu tidak boleh ekstrim ke kiri dan juga tidak boleh ekstrim ke kanan gitu ya. Kira-kira kalau misalkan ada nih kan berbagai apa namanya cara pandang agama yang kita tahu sendiri lah di Indonesia ini, yang kita dapati pemahaman agama yang berlebihan bahkan sampai ekstrim ke kanan nih. Nah itu, nah kira-kira bagaimana ini cara menghadapinya gitu? Mungkin kita pertama dari Pak Sahril dulu. Pertama penting kata kunci ekstrim itu menjadi penting ya, karena orang kanan, ada orang di kanan, ada orang di tengah dan ada orang di kiri. Semua itu adalah pilihan. Tetapi yang kita mau batasi adalah ekstremisme, termasuk juga ekstremisme tengah gitu. Jadi kalau ada ekstrem tengah itu juga patut diwaspadai. Intinya gini, kalau berlebih-lebihan gak cocok dengan moderasi beragama, itu aja. Mau dimanapun posisinya. Nah sekarang bagaimana memberi batasan terhadap yang disebut ekstrem kanan itu? Contoh saya selalu mencontohkan misalnya begini, ucapan selamat Natal haram itu ekstrem kanan atau bukan? Itu kan pertanyaannya. Kalau dia hanya menyatakan selamat Natal haram, itu bukan ekstrem kanan, itu pandangan kanan. Pandangan yang diwarisi oleh orang-orang yang berada di kanan kalau kategori itu. Dia menjadi ekstrem ketika pandangan ini digunakan untuk mengukur orang lain, lalu kemudian menganggap orang lain yang tidak sama dengan dia satu kafir, liberal, tidak lemah imannya. Kalau masih sampai di sini masih ekstrim yang sudah mulai keluar batas. Nah bayangkan kalau pandangan ini dilanjutkan dengan bahwa orang-orang ini layak untuk diceramai, kalau tidak menolak bisa sampai diperangi, dibunuh dan sebagainya. Itu ekstrim yang sudah melewati batasan. Nah itu yang tidak boleh, overdosis. Nah kiri juga ada. Kiri itu misalnya soal isu LGBT, kan main di kiri itu ya, isu LGBT. Isu yang pengen menaikkan, menyamakan hak orang-orang LGBT dengan orang-orang heteroseksual.
Sampai di sini tidak ada masalah begitu. Karena itu penyamaan hak itu menjadi sangat penting. Tetapi jika kemudian kelompok ini ingin misalnya pernikahan sesama jenis, itu sudah melampaui batasan kiri. Karena itu ditarik ke tengah. Bagaimana cara, siapa yang bisa menarik pandangan keagamaan? Jadi orang itu memiliki, kayak kita, misalnya kita ini NU semua ya, mengklaim diri tengah. Ya itu pilihan kita. Ada teman-teman kita Salafi di kanan, ya pilihan dia. Ada teman-teman Islam liberal di kiri, itu pilihan dia. Tapi kita butuh batasan bersama, bahwa kalau dia sudah melanggar kemanusiaan, kita perangi bersama. Kalau dia bertentangan dengan ideologi kebangsaan, kita perangi bersama. Misalnya ada orang melakukan bom bunuh diri, meskipun itu dia kelompok kanan kan lebih dekat kajiannya ketimbang kelompok kiri dari kelompok ini. Meskipun orang kanan ini merasa kajiannya dekat, dia harus berani mengkutuk itu semua. Mengapa? Karena kita sepakat itu berlebihan. Melakukan bom bunuh diri itu meskipun paradigmanya jihad, dan dalam jihad ada pembenarannya dalam Al-Quran, tetapi bagi kita perilaku ini tidak tepat. Dan kita semuanya yang ada di kanan, kiri, tengah ini harus bersepakat untuk mengutuknya. Tidak boleh bersorak-sorak mengatakan bahwa itu kan terjadi karena pemerintah aja yang lemah. Enggak, kita jangan kasih ruang pembenaran terhadap perilaku yang melampaui batasan kanan itu, batasan-batasan yang kita sebut sebagai ekstrim kanan itu. Kita harus bersepakat sebagai anak bangsa. Kalau sudah seperti itu, moderasi beragama enak digerakkan. Yang problem sekarang, kita datang menawarkan moderasi beragama, dikira ini adalah proyek dari liberal. Iya. Sehingga orang kelompok muda mengatakan itu tidak cocok dengan kami. Nah sekarang pertanyaan saya ke mereka tahu nggak liberalisme itu apa? Liberalisme itu adalah sebuah paham yang mendorong hak individu. Sementara moderasi beragama tidak bicara ke individu. Moderasi beragama itu bicara keseimbangan, harmonisasi lah. Itu juga dikritik kelompok liberal. Kalau namamu siapa? Alfia, Pak. Alfia misalnya jalan-jalan ke Amerika misalnya, atau ke tempat teman-teman yang paham liberal, dia pasti menganggap moderasi beragama ini sesuatu yang keliru. Mengapa? Karena negara yang mengambil alih definisi tentang keagamaan. Sementara orang liberal tidak menginginkan itu. Jadi kalau ada orang yang menuduh moderasi beragama adalah proyek liberalisme, maka dia tidak paham apa itu liberalisme. Jadi itu ceritanya kalau dalam bahasa Makassar, piti kana-kanai. Omong-omong doang gitu. Dia nggak ngerti apa-apa, cuma ngomong doang gitu. Iya, baik. Iya, terima kasih Pak Dr. Saprila. Lanjut ke Pak Dr. Adnan. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak melanjutkan tadi tentang ekstrim kanan dan juga ekstrim kiri ini? Saya kira sudah jelas tadi apa yang disampaikan. Karena itu moderasi beragama ini mencoba untuk menarik ke gerbong yang tengah. Makanya tadi disampaikan oleh Pak Dokter tadi, kalau di tengah juga itu ekstrim mempertahankan ini itu juga keliru, bukan moderat lagi. Karena itu kita tidak mencoba untuk menyalahkan yang ekstrim kanan yang gulu tadi yang berlebihan maupun yang kiri yang berlebihan. Begitu juga yang tengah yang moderat itu, jangan kemudian menganggap dia moderat kemudian dia memunculkan ekstremisme. Ini yang juga keliru. Bagaimana mencoba untuk mengakomodasi itu sehingga muncullah bagaimana menghargai kemanusiaan, keadilan dan sebagainya itu. Iya, berarti ke situ. Baik. Dengan dasar-dasar pemahaman pada agama tadi. Semua agama. Saya kira semua agama mengajarkan itu, tidak hanya Islam. Ya, baik. Berarti tadi yang sudah dapat saya tangkap ya dari perbincangan kita tadi tentang ekstremisme kanan, kemudian kiri, kemudian moderasi beragama, dan bagaimana moderasi beragama itu menjadi satu penengah begitu ya. Dan juga moderasi beragama tidak bolehlah terlalu ekstrim gitu ya. Memang tidak. Kalau dia sudah ekstrim, dia sudah tidak. Iya. Karena moderat itu lawannya juga ekstrim begitu. Iya, yang dimaksud dengan gini, moderasi beragama. Iya. Supaya lebih contoh yang lebih tepat soal ekstremisme, jebakan ekstremisme moderat itu. Misalnya begini, cadar misalnya. Nah, cadar ini kan bagi kelompok tengah itu dekat dengan fundamentalisme, ya kan? Oke, itu satu. Gimana membuat kita supaya kita moderat tetapi tidak ekstrim. Nah, kita mengambil cara pandang Ahlussunnah wal Jamaah, tawasud, tasammus. Tawasud itu posisi tengah. Posisi kita udah bener nih. Posisi pasifnya tengah. Ini kan ajaran Islam nih. Tasamu berarti kita paham berbeda saya dengan Alfia perempuan Alfia saya laki-laki, paham bahwa kita berbeda.
karena perbedaan itu memunculkan kesepahaman dari saya untuk Anda. Saya paham Anda Salafi, saya paham Anda Islam liberal, Anda juga harus paham saya NU begitu. Iya. Nah, kesepahaman itu membuat kita paham. Nah, ada yang kata kunci dari tawazun. Tawazun itu kontekstual. Nah, saya kembali ke cadar tadi. Konteks di 2000 awal, cadar itu benar-benar asosiasi gerakan radikal. Tidak ada yang bisa nolak. Mengapa? Karena sebelum 2000 cadar tidak populer. Yang mempopulerkan cadar itu kelompok teroris. Jelas itu. Mau bantah juga faktanya begitu. Itu sekitar kelompok-kelompok fundamental radikal yang mempopulerkan ya. Tidak berarti yang memakai, tapi yang mempopulerkan. Maksudnya gini, setiap ada pembom hari itu ditangkap, pasti istrinya cadar. Dia jenggot panjang. Tetapi ini ternyata tidak berlaku selamanya. Ada fasenya. Belakangan ketika kelompok Salafi main di media sosial dan mencoba menawarkan pandangannya ke publik, mulai menarik perhatian banyak termasuk perempuan. Lalu kemudian cadar mulai populer. Tidak lagi dari kelompok yang sama yang tadi. Kelompok urban, kelompok anak-anak remaja kota yang mulai asik tuh melihat misalnya ada artis yang cadaran, istrinya Uje misalnya, kemudian istrinya Cesar, Indadari, bahkan Indadari ini bikin nikab squad. Kelompok perempuan yang bercadaran. Kemudian ada banyak yang lalu kemudian terjadi perubahan terhadap cadar itu. Dari ideologi agama murni menjadi model pakaian terinspirasi dari salafisme tapi tidak ideologinya. Mengapa tidak ideologinya? Karena misalnya urban kayak kelompok nikab squad. Nikab squad itu kan kelompok perempuan, di dalam isinya itu tidak seluruhnya sebagian anak-anak gaul yang pemanjat tebing. Kalau coba lihat di YouTube nikab squad itu. Artinya mereka berkumpul kan, berarti ini kan gerakan gender nih. Gerakan kelompok perempuan. Nah, di Salafi asli nggak boleh perempuan bikin perkumpulan seperti ini karena perempuan itu harus di rumah. Jadi secara ideologi sudah bertentangan. Nah, kalau kita sebagai orang mengaku moderat memandang cadar di tahun 2000 terasosiasi dengan gerakan terorisme, lalu kemudian tidak bersedia mengubah pandangan kita dengan cadar yang sekarang, maka kita terjebak pada ekstrem moderat. Karena kita tidak bersedia mengubah pandangan kita, padahal konteksnya berubah. Nah, itu pandangan di Ahlussunnah wal Jamaah namanya tawazun. Tawazun itu kontekstual. Jadi perubahan sikap kita, cara pandang kita dipengaruhi oleh konteksnya, situasinya, situasi zaman begitu yang membuat kita harus mengubah pandangan kita meskipun praktiknya sedikit sama. Jadi saya menyebutnya sebagai urban salafisme, kelompok-kelompok salafi urban yang tidak mau juga kehilangan urban. Dan itu terlihat deh di idom-idomnya. Coba deh masuk di Facebook fanpage mereka. Itu sudah mulai misalnya gathering akbar. Gathering itu bahasa Inggris, akbar bahasa Arab. Dulu kan Ukhti tuh, totally bahasa Arab. Sekarang digabung tuh. Ada Inggris, ada Arab. Atau nikab squad sendiri, nikab dan squad. Nikab itu dari Arab, squad itu dari Inggris. Jadi mereka mulai membuat semacam melakukan hibridasi bahasa. Nah, ini tipikal sudah bukan Salafi murni, ini sudah Salafi urban. Dan kalau itu mereka tidak bisa diklaim sebagai gerakan bagian dari gerakan radikalisme. Karena itu kita harus bersedia mengubah pandangan kita terhadap cadar. Kalau kita komitmen terhadap untuk moderasi beragama, tetapi juga hati-hati jangan sampai yang tahun 2000-an kemarin masih ada. Jadi kalau dulu kita bisa menunjuk langsung, sekarang perlu hati-hati. Jangan sampai ini anak-anak lagi nyaman aja pakai cadar. Emang siapa yang bisa larang? Kalau kamu tiba-tiba memilih pakai cadar dan merasa nyaman di situ, tapi tetap aja keluar, apa yang membuat kita melarang? Nggak bisa. Kecuali misalnya masuk kampus nih, kampus ada aturan larangan cadar. Ya itu juga tidak boleh dianggap intoleran kalau dilarang pakai cadar. Oh, memang aturannya begitu. Nah kan sering saya dulu Pak Dr. Anand, saya pernah ditanya, ini kampus ya di Makassar, ini kampus katanya moderat tapi larang bercadar. Saya bilang lihat dulu aturannya. Karena sebelum kalian cadar dilarang, kami penggemar baju kos dari dulu sudah dilarang. Iya kan? Kan ada aturan spesifik. Lalu mengapa Anda baper, Anda dilarang, kami enggak? Kami dari dulu pakai celana jeans, dilarang sama kampus. Pakai baju kos, dilarang. Jadi memang kampus punya aturan main sendiri. Yang bahaya kalau dilarang pakai baju kos, dilarang kampus. Itu radikal itu. Malah sekarang kita bicara cadar juga, istilah saya sudah menjadi fashion model. Sudah hampir ke situ. Iya. Karena setelah pasca Covid ini
rata-rata orang Nah, sudah menggunakan iya. itu. Jadi bukan sebagai ciri tertentu. ideologi kelompok itu, tetapi sudah menjadi model bagi teman-teman perempuan itu. Nah, kita yang di tengah ini yang merasa moderat, kalau menganggap wah teroris ini Anda ekstrim moderat. Jadi justru kita yang ekstrim. Ini. Kira-kira begitu. Jadi kita harus mengikuti dinamika yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter. Dan itu trennya kemudian berubah. nah, dan itu anunya deh Alfi, ada penjelasannya dalam cara pandang Ahlussunnah wal Jamaah, tawasud, tasamuh, tawazun. Tawazun ini yang paling dinamis. Karena dia sesuai konteks sesuai begitu. dengan konteks. Oke, baik. Mungkin tadi kita sudah bahas tentang apa namanya moderasi beragama. Nah, kemudian di sini kan ada 2 pembahasan ya yang belum kita. Yang pertama tadi moderasi beragama, yang kedua gimana ini relasinya antara moderasi beragama dan juga negara gitu. Relasi agama dan negara. Iya, Jadi gini, relasi agama dan juga negara. gini, moderasi beragama itu adalah ruang perjumpaan negara dan agama. Begini konteksnya. Di dalam ideologi dunia ini ada 2 model negara besar. Negara yang tidak mengakomodir sama sekali negara, itu negara sekuler. Negara yang memisahkan agama dan negara. Ya, satu. Jadi itu di Amerika, di Perancis, itu nggak boleh. Negara nggak boleh mencampuri urusan apapun di dalam konteks keagamaan. Agama bersilahkan untuk mengurus dirinya sendiri. Itu pilihan negara Eropa kebanyakan. Yang kemudian kita kenal dengan istilah negara sekuler. Iya. Di negara timur, di Arab, termasuk Qatar sekarang, di beberapa tempat itu mengintegrasikan agama dan negara. Negara masuk ke dalam agama bagian dari negara yang kita sebut dengan negara integrati, negara agama, negara Islam. Nah, Indonesia enggak. Dia bukan negara agama dalam pengertian Arab Saudi dan juga bukan negara sekuler dalam pengertian Barat. Indonesia membentuk prototipenya sendiri. Negara berdasarkan nilai-nilai agama tetapi tidak mendasari dirinya pada agama. Dulu secara lelucon Gus Dur pernah ditanya dulu, Gus, Indonesia negara sekuler nggak? Bukan. Negara Islam nggak? Bukan. Negara Kristen nggak? Bukan. Terus ini negara apa? Ini negara bukan gitu. Itu kata Gus Dur. Maksudnya Indonesia sejak awal mencoba membentuk prototipe negara sendiri yang tidak sama dengan 2 mazhab besar ini, yaitu negara yang ada di dalamnya agama. Karena itu didoronglah Pancasila. Pancasila itu fondasi dasarnya agama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kemanusiaan itu adalah mandat semua agama. Persatuan itu bicara tentang keagamaan, musyawarah keagamaan, keadilan keagamaan. Jadi Pancasila ini ibarat cermin besar. Orang Islam bercermin, dia menemukan keislamannya. Orang Kristen bercermin di Pancasila, dia menemukan kekristenannya dengan cara yang berbeda tentu saja. Orang Hindu, Buddha, Konghucu bercermin di depan Pancasila, dia menemukan kepancasilaannya. Nah, moderasi beragama ini adalah satu pentasbihan bahwa negara boleh mengurusin urusan-urusan agama sepanjang itu terkait dengan satu penyelamatan ideologi negara, yang kedua juga pengaturan relasi sosial. Karena itu negara, karena dia bukan negara agama, maka negara tidak boleh mencampuri urusan yang privat. Misalnya ada NU mau bikin barzanji, kebetulan yang lain tidak setuju, negara tidak boleh memenangkan salah satunya. Atau negara tidak boleh melarang untuk menggunakan cadar, nggak boleh. Kalau kampus boleh karena ada diskresi. Itu aturan ke dalam. Negara tidak boleh juga menghukum orang yang tidak salat Jumat, mencambuk misalnya. Nggak bisa, karena tidak ada aturan dalam undang-undang kita yang mengatur itu. Jadi negara tidak mengatur ruang privat, tetapi dia bisa mengatur ruang publik, dan ruang publik ini yang sedang diatur sekarang melalui moderasi beragama. Karena kalau ruang publik tidak diatur, maka bisa-bisa pemahaman ruang privat masuk ke ruang publik, maka terjadi kekacauan. Misalnya UAS mengatakan di dalam salib ada setan, populer kan? Nah, setelah kita di UAS diberi misalnya memberi pembelaan diri, dia mengatakan, lah saya kan bicara di depan umat Islam. Nah, pertanyaannya, terupload ke Facebook itu gimana? Nah, karena itu kemudian kesadaran ruang seperti ini perlu diatur. Dalam kelambu saya dengan Pak Adnan sama-sama NU. Kalau saya berdua mungkin agak radikal ngomongnya, tetapi itu perbincangan kita privat gitu. Sebagai orang tetaran ke-NU-an, saya ada privat yang tidak boleh orang Muhammadiyah nggak boleh dengar, Salafi nggak boleh dengar, Salafi juga seperti itu. Tapi kalau kemudian dia ke ruang publik dan kita sadari ini
bisa berbenturan dengan cara pandang orang, kita harus menahan diri. Nah, menahan diri inilah yang disebut moderat. Jadi kita ada nih, secara berdua kami panas dan panas menurut kami benar. Tapi ketika kita kumpul, kita turunkan tensi panas kita supaya tidak ikut terjadi kekacauan sosial. Nah, menurunkan tensi panas ini yang disebut moderasi. Nah, caranya perumpamannya ini kayak COVID. Bagi yang kena COVID, moderasi beragama adalah obat COVID supaya COVID-nya keluar. Tapi bagi yang sehat, moderasi beragama adalah vaksin supaya tidak terpapar gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi dua-duanya harus di booster. Baik, kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Saprila, mungkin Pak Adnan, bagaimana kita kan melihat terkait dengan moderasi beragama, kemudian ada pemikiran yang ini ya, yang ada agak ekstrim gitu ya. Di negara kita sendiri kan ada golongan-golongan tertentu yang tidak mau mengikuti negara lah ya, aturan-aturan pemerintah, aturan negara, bahkan ingin ya membuat sendiri negara yang Islam gitu ya mungkin. Nah itu gimana Pak pandangannya? Kalau kita ekstrimnya ya, kalau nggak mengikuti aturan negara, ya keluar dari negara Indonesia. Kan singkatnya begitu sederhananya. Kita sudah sepakat ingin berbangsa dan bernegara, yaitu Indonesia. Itu berarti rumusan atau apapun yang dikeluarkan oleh negara, dalam hal ini Pancasila sebagai pandangan hidup kita, ideologi kita, ya harus kita tunduk. Nah, karena itu Pancasila adalah titik temu dari semua agama. Berarti bukan hanya Islam saja ya Pak? Iya. Tadi saya kira sudah dijelaskan sangat luas sekali oleh Pak Dokter bahwa Pancasila adalah milik semua agama. Jadi Pancasila bukan hanya milik orang Islam. Jadi Pancasila lagi-lagi adalah titik temu semua agama. Kalau dalam Al-Quran disebutkan kalimatun sawa, maka kalimatun sawa dalam bernegara adalah Pancasila. Jadi tadi bicara tentang keadilan, ketuhanan, di sana semua. Tetapi terkadang kita membenturkan antara Pancasila dengan kitab-kitab suci, terutama internal umat Islam. Ya, kitab suci kan dari Allah, dari Tuhan. Sedangkan Quran itu Pancasila adalah buatan manusia. Saya sering menyebutkan sesuatu yang sangat jauh dulu. Ya namanya buatan manusia dengan sesuatu yang diwahyukan oleh Allah tidak mungkin. Tetapi di dalam wahyu itu sendiri, dalam Quran itu sendiri ada pesan-pesan, yaitu ada ketuhanannya, ada kemanusiaan, ada keadilan, ada dan segala hal itu. Itulah yang ada dalam rumusan Pancasila. Inilah yang harus kita ambil, kita jadikan itu sebagai ruh dalam bernegara. Dan tidak perlu kita benturkan itu. Saya kira ini sudah selesai, tetapi terkadang kita ingin mencoba memunculkan itu dalam momen-momen tertentu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak Saprila. Ini baru pertanyaan kedua ya? Iya, tadi pertanyaannya banyak panjang ya. Seberapa pentingkah sih moderasi beragama itu? Mungkin kita bisa membahasnya dari batasan moderasi beragama, kemudian kita bisa melihat tolak ukur moderasi beragama itu bagaimana? Ya, itu kalau kata seberapa penting itu sangat subjektif ya. Kalau saya ditanya sebagai orang Kementerian Agama, tentu saya harus bilang penting banget. Karena kalau tidak penting banget, nggak ada program. Ini nggak bercanda ya. Serius, serius. Jadi memang penting dalam konteks saat ini kita butuh satu treatment negara untuk paling nggak menjadi panduan bersama. Jadi ketika kita ketemu dengan perbedaan-perbedaan, apa yang harus kita lakukan? Kelihatannya anak-anak muda sekarang harus dipandu. Karena kalau yang memandu, jadi gini, dalam demokrasi kelompok sipil berhak hidup. Salafi, NU, Muhammadiyah, siapapun organisasi berhak hidup. Tetapi dan setiap warga negara berhak mengambil cantolan berpikirnya. Yang mau ke Salafi oke, nggak masalah, nggak ada larangan. Dan kalau negara melarang justru salah gitu. Misalnya kalau saya sebagai orang NU melarang anak saya, itu hak saya sebagai NU. Karena ini bagian dari ideologi yang saya anut gitu. Tetapi kalau negara tidak boleh melarang. Kalau negara tidak boleh melarang karena negara ini misalnya negara setiap satu Ramadan itu lebih condong ke NU daripada Muhammadiyah. Tapi negara tidak boleh melarang Muhammadiyah. Untuk Lebaran berbeda dengan negara, nggak boleh. Dan juga tidak boleh menganggap Muhammadiyah menentang. Nggak bisa, karena negara mengambil misalnya lebih dekat dengan
NU cara pandangnya, ya Menteri Agamanya misalnya dari NU, bisa jadi itu faktornya. Tapi tidak berarti memberi mandat ke negara untuk menganggap yang lain itu tidak boleh dilakukan hanya karena mengambil negara. Jadi apa namanya? Itu pentingnya yang sikap-sikap seperti ini. Jadi negara harus memberi contoh. Nah, negara harus hadir ketika ternyata publik butuh panduan. Jadi ada kelompok kayak NU anggaplah tidak cukup kuat untuk dan tidak punya mandat. Contoh begini, ketika Banser menjaga gereja itu kan pada ngejek tuh, ya kan? Padahal Banser jaga gereja itu bisa bermakna dua, bermakna partisipasi publik terhadap keamanan negara, atau memang negara kita tidak cukup banyak untuk melindungi warganya. Dan kita butuh melihat dulu konteksnya mengapa Banser menjaga gereja. Kan gampang dengan teori tawazun tadi. Caranya sederhana. Sejak kapan Banser jaga gereja? Oh, ternyata tradisi jaga gereja itu muncul belakangan 2000-an. Mengapa? Karena ada orang Islam atau ada orang yang menjadikan gereja sebagai sasaran bom. Itu fakta. Iya kan? Fakta begitu, nggak pernah terjadi sampai sekarang kan? Makassar tahun 2021 ada gereja katedral dibom. Jadi gereja ini masih menjadi sasaran dari sekelompok orang. Entah itu dari mana dan apa kepentingannya. Karena itu kemudian kelompok mayoritas perlu memberi rasa persahabatan ke sana, sekaligus juga untuk merajut kebersamaan. Mengapa? Mungkin di sini kita merasa itu berlebihan. Tapi saya ke Amerika, Alvia, 3-4 bulan sebulan yang lalu. Dan itu ketemu dalam situasi dengan masyarakat Indonesia di sana, yang minoritas tentu saja, Islam. Mereka mendirikan satu imam center namanya. Mereka menceritakan ketika Donald Trump membuat kebijakan yang menyudutkan umat Islam, itu ada rasa takut bagi mereka. Mereka ketakutan tersendiri. Tetapi yang datang memberi simbol persahabatan itu orang-orang Kristen Yahudi yang sekitar masjid, datang ke masjid memberi wajah persahabatan dengan membuat semacam spanduk "We are one". Ada spanduknya, saya foto. Pesan-pesan perdamaian di spanduk. Itu rasanya nyaman banget. Artinya apa? Terlindungi, merasa ada temannya, tidak sendirian negara ini. Nah, ketika Banser menjaga gereja, itu bagian dari wajah persahabatan. Bahwa orang Kristen ada temannya. Orang-orang yang Indonesia ini milik bersama. Bukan menjaga gereja sebagai bangunan agama, tetapi menjaga gereja sebagai bagian dari milik anak bangsa beragama berbeda dengan kita, yang punya hak hidup, yang disasar oleh kelompok-kelompok ini. Jadi mandatnya di situ. Kalau memang akhirnya polisi cukup, sebenarnya nggak perlu. Tapi kan faktanya nggak cukup. Dan yang kedua, tradisi itu berkembang di Manado. Kalau Anda ke Manado ya biasa aja itu jaga gereja, jangan ke Banser, masyarakat sekitar dia jaga gitu. Nah itu menjadi tradisi gitu. Nah itu pentingnya moderasi beragama, memberi semacam best example ke publik tentang cara berelasi, cara kita berinteraksi tanpa kehilangan identitas keagamaan kita. Jadi kalau ada yang mengatakan moderasi beragama mengaburkan agama, yakin dan percaya dia tidak mengerti moderasi beragama. Pasti itu. Pasti tidak mau kurang piknik lah. Dia tidak mau pasti berdiskusi dengan kita. Sederhana, saya sering mendapatkan pertanyaan, ini moderasi beragama akan menyamakan semua agama. Saya hanya balik, siapa kekuatan di dunia ini yang bisa menyamakan semua agama? Nyamain NU dan Muhammadiyah aja tidak mungkin. Ini gimana caranya? Pasti ada perbedaan, karena hitungnya berbeda. Jadi kalau ada orang mengatakan moderasi beragama, pluralisme akan menyamakan semua agama, itu adalah semacam agitasi saja. Bahwa memang ada kelompok yang berpandangan pluralis yang sifatnya sinkretik, ada, tetapi itu minoritas, tidak akan hidup di Indonesia kelompok ini. Karena saya meyakini setelah ke Amerika jalan, saya meyakini bahwa Indonesia tidak mungkin tumbuh subur liberalisme sekaligus fundamentalisme. Nggak mungkin, karena tanah Indonesia tidak cocok dengan dua jenis tanaman ideologis seperti ini. Yang kita itu cocoknya asal saja, asal wajar saja. Oke, baik. Ya, menarik ya apa yang disampaikan oleh Pak Saprila. Mungkin kita lanjut ke Pak Adnan melengkapi apa yang sudah disampaikan. Pentingnya moderasi beragama ini mungkin dilihat dari batasan moderasi beragama atau kita namanya tolak ukurnya ya, menilai. Apalagi di Pak Adnan sendiri itu kan ketua FKUB Maluku Utara, di mana kita melihat forum kerukunan umat beragama ini kan berbagai macam bukan agama ya, dari bukan hanya Islam saja. Nah itu bagaimana Pak menurut Bapak? Saya kira memang kalau
saya sering bilang di FKUB, kalau orang yang bergabung di FKUB harus tuntas dengan dirinya dulu. Ya. Kalau belum tuntas dengan dirinya, tidak mungkin dia bergabung dengan FKUB, karena akan muncul eksklusivitas dalam berkomunikasi dengan kawan-kawan yang di luar dirinya. Misalnya saya sebagai seorang Muslim, apakah saya berkomunikasi, bersosialisasi dengan kawan-kawan yang bukan yang non-Muslim? Apakah kemudian melunturkan keimanan saya kepada Allah? Ataukah kemudian harus saya beralih agama? Kan tidak seperti itu. Karena itu kita coba harus melihat orang lain juga adalah makhluk Tuhan. Prinsipnya seperti itu. Kalau kita memposisikan kawan yang lain juga adalah makhluk Tuhan, saya kira semua bisa selesai. Tetapi kalau kita memposisikan dia adalah makhluk kelas 2, itu yang tidak selesai. Karena itu siapapun dia, kita harus melihat dia juga adalah makhluk Tuhan yang dimuliakan oleh Allah. Maka tidak ada seorang makhluk yang saling merendahkan antara sesama itu, sesama manusia. Jadi tidak perlu kalau misalnya yang lain dengan warna-warninya, ya nggak ada masalah, silakan. Tetapi prinsip kita itu adalah bagaimana membangun kemanusiaan itu. Saya kira makanya kawan-kawan yang bergabung di FKUB ya tuntas dengan dirinya sendiri dulu, baru bisa bergabung. Kalau tidak, maka akan muncul eksklusivitas dalam organisasi kita itu. Karena ya tadi yang disebut ekstrim itu, yang berlebihan, pemahaman keagamaan yang berlebihan itu. Baik. Nah, ini mungkin tadi sudah dijelaskan ya panjang lebar, kemudian sudah sangat detail sekali tentang moderasi beragama. Ada teman-teman di rumah atau sahabat-sahabat di rumah mungkin akan bertanya-tanya nih, kira-kira seseorang ataupun diri kita sendiri bisa kita nilai kita sudah moderat beragama atau kita sudah melakukan sikap atau mempraktikkan sikap moderasi beragama tuh dilihat dari mananya gitu. Apa poin pertama apa, kedua apa, itu bagaimana? Ya, sekali lagi ya, ada konteks yang menyebabkan itu semua harus kita pahami. Jadi tadi saya bilang ada kanan, ada kiri, ada. Misalnya begini, NU jaga gereja bagi NU tidak masalah. Terus misalnya Muhammadiyah tidak boleh, Salafi tidak boleh. Pertanyaannya, apakah Salafi dan Muhammadiyah kita anggap tidak moderat? Pertanyaan jebakannya di situ. Kalau itu berarti kita menggunakan standar cara pandang kita terhadap orang lain, dan itu tidak boleh. Itu ukuran sederhananya adalah kita tidak bisa menggunakan preferensi personal kita untuk melihat orang lain. Itu satu indikatornya. Kalau Anda sudah terbiasa memahami cara pandang orang lain, maka itu satu indikator Anda menggunakan moderasi beragama sebagai cara pandang. Artinya bersedia memahami orang. Ya. Kalau Anda tidak bersedia memahami orang, maka sebaliknya Anda tidak moderat. Tidak menggunakan moderasi beragama sebagai cara pandang untuk hidup bersama. Nah, seperti juga orang ketika Banser menjaga gereja, bersediakah Anda paling tidak mengejek begitu? Kalau Anda tidak setuju kan wajar. Bagaimana caranya Anda bisa setuju? Anda bukan NU. Yang aneh kalau NU yang tidak setuju. Nah, itu pertanyaan. Nah, Anda misalnya Salafi melihat NU menjaga gereja, Anda tahu bagi Anda itu syubhat. Tetapi bersedia Anda paling tidak tidak mengejek, itu aja dulu. Karena toh kalau itu salah, juga tidak ada perintah dari Al-Quran untuk mengejeknya. Yang ada berdiskusi. Nah, itu perintahnya dalam Al-Quran. Cara pandang Anda tidak setuju, tapi perintah mengejek. Kayak misalnya contoh waria. Dalam teks kita, waria itu siapa memandang waria adalah dilaknat oleh Allah. Ya kan begitu kan? Atau kita apalah gitu. Nah, pertanyaannya, apakah dengan cara pandang yang kita seperti ini, Allah juga menyuruh kita mengejek dia? Ada dalilnya? Tidak. Nggak ada. Yang kita diminta adalah bersikap baik kepada sesama manusia, meskipun dia waria. Bersikap baik. Kalau Anda merasa punya kekuatan untuk menceramai aja. Kalau Anda merasa dia bisa diubah gitu. Nah, sama tadi. Salafi memandang NU memandang Salafi, karena ini bicara indikator. Sederhana. Ketika kita bisa melihat orang dari cara pandangnya, tentu itu oke. Nah, sekarang tentu ada batasan-batasannya harus kita sepakati bersama. Batasan ini ada bicara batasan teologi. Batasan teologi itu agak susah untuk bersepakat.
antara Salafi, Muhammadiyah, NU dan lain-lain, mungkin Al Khairat, itu punya batasan ideologi yang berkembang dalam kelompok masing-masing. Itu harus dipahami. Makanya saya sering bilang, kalau Anda ingin menjadi bagian dari moderasi beragama, Anda harus bersedia repot untuk memahami orang. Harus repot memahami orang. Kenapa? Karena cikal bakal kita intoleran adalah karena kita tidak ingin memahami orang, tapi kita mau dipahami. Kan ada istilah kalau kita benar-benar padan enggak ya, dosen otoriter. Iya kan? Itu tipikal dia hanya mau dipahami, nggak mau pahami kita. Oh, gitu iya. kan? Misalnya itu killer dan sebagainya. Iya. Itu tipikal yang tidak moderat. Meskipun itu juga ada konteksnya sendiri. Tetapi kalau mau bicara sesederhana itu, memang rumit, tetapi bisa. Caranya adalah berdialog bersama-sama. Bahwa cara pandang, misalnya begini, ada dua orang. Saya kan di satu, misalnya saya guru nih, ketemu dengan siswa yang berbeda pemahaman dengan saya. Saya setuju bahwa selama Natal boleh. Siswa saya mengatakan haram. Atau sebaliknya. Apa yang saya harus lakukan dalam konteks moderasi beragama? Pertama-tama saya harus tahu bahwa ada konteks. Supaya saya tidak terjebak dalam ilusi, saya harus tahu dan harus berupaya-upaya untuk cari tahu perbedaan pendapat ulama tentang selamat Natal. Mengapa? Karena pasti ada perbedaan pendapat. Kalau sudah paham seperti itu, oke, saya paham anak ini dari kajian sana dan dia hanya ke situ, wajar kalau dia menganggap itu salah. Saya tidak perlu menganggap dia intoleran, radikal, bla bla bla. Sebaliknya juga, guru yang mengatakan selamat Natal haram ketemu dengan anak-anak madrasah dari NU yang mengatakan boleh. Apa sikapnya? Kalau dia juga paham tadi, menjadi dia akan lebih arif dan bijak. Yang problem sekarang, cara dakwah di media sosial tidak model gitu. Modelnya gini, Ustaz, apa hukum selamat Natal? Haram. Selesai. Padahal, iya harusnya kita adil memberitahu publik. Ada ulama bilang haram, ada bilang boleh. Harus disampaikan ke publik. Bukan gunanya untuk membuat lemah ini bahwa pendas. Oh, tidak kuat masa ada dua pendapat. Ya memang faktanya begitu. Ulama dari Mesir boleh, ulama dari Saudi enggak. Nah, kita bukan Saudi dan bukan Mesir. Jadi ketika ada pandangan seperti ini, dua-duanya disampaikan. Itu tradisi pesantren. Jadi Alfia pernah pesantren? Saya Al Khairat. Al Khairat. Iya. Gurunya pasti ngajar cara begini. Misalnya pesantren Al Khairat. Misalnya ada pandangan fikih. Pasti guru kita mengatakan fihi qaulani, di dalamnya ada dua pendapat. Iya, ada tidak pernah satu pendapat. Iya. Saya tidak pernah ketemu kiai-kiai pesantren mengajarkan satu pendapat. Yang ada fihi qaulani, di dalamnya ada dua pendapat. Masyhur ulama atau mutawatir ulama atau itu yang populer ulama mengatakan seperti ini. Tapi ada ulama syadz yakul kata wa kata. Nanti memang dikunci di akhirnya, ikuti saja yang banyak kaum selamat. Tapi ini tidak dihilangkan. Tetap disebutkan. Tetap disebut. Disebutkan. Gunanya apa? Nanti Alfia sebagai Al Khairat ketemu dengan orang berbeda pendapat. Paling kok jangan-jangan dia diambil dari ulama yang syadz. Jadi keinginan untuk menyalahkan turun seketika. Karena dia juga ngambil dari pendapat ulama lain. Itu model pembelajaran yang harus kita kembangkan. Saya harus dengan sangat rendah hati mengatakan, please, Pak Ustadz, kalau ngajarin publik adil begitu. Meskipun Anda tidak setuju, Anda Salafi, Anda punya pandangan lain, Anda harus berpaya-paya baca kitab klasiknya NU. Ulama NU juga harus payah-payah baca kitab klasiknya, kitabnya orang-orang Salafi supaya nanti paham, oh ini standingnya. Lalu kemudian kalau begitu, Anda mengatakan haram, saya mengatakan halal, oke, boleh selamat Natal ya, oke, Anda berhenti di situ, saya lanjutkan di sini, saling memahami menjadi penting. Nah itulah salah satu praktik moderasi beragama yang bisa diukur. Tentu banyak hal. Tapi yang jelas moderasi beragama tidak mengajak kita untuk melonggarkan akidah. Nggak ada urusan di situ. Iya. Karena yang diurus dalam moderasi beragama adalah relasi sosial, relasi ke Tuhan. Kan akidah kan relasi ke Tuhan. Iya, iya. Relasi ke Tuhan itu harus seketat-ketatnya. Dalam NU itu paling ketat loh itu. Sudah sholat, panjang, zikirnya panjang lagi. Iya kan? Panjang Pak Gubernur. Sampai orang NU sudah orang Muhammadiyah 8 rakaat, kita harus 20 coba. 20 rakaat. Ini kita Muhammadiyah baru semua. Malas kadang-kadang terlalu lama. Okay. Nah, artinya urusan person, urusan hubungan ke Allah itu adalah pilihan masing-masing orang. Ya. Tetapi hubungan sosial kita harus sepakat bersama-sama. Kenapa? Karena kita harus hadir di ruang di mana kita ketemu
dan tidak boleh saling mengalahkan, tetapi harus saling mengangkat dan memenangkan. Caranya berdialog dan saling memahami. Ya, baik. Saya tertarik dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Saprila ya. Kemudian nanti dilanjutkan lagi oleh Pak Adnan terkait dengan ya tadi memang banyak sekali dakwah di medsos sekarang ini kan yang tidak tuntas ya, kalau menurut saya tidak tuntas, sehingga ketika audiens mengkonsumsi dakwah itu nanti jatuhnya malah justifikasi atau mengharamkan dosa haram itulah sebagainya. Nah, Pak Adnan sendiri sebagai Ketua FUB Maluku Utara ini melihatnya bagaimana gitu? Ya. Mohon maaf, dengan dakwah yang seperti itu, meminjam istilahnya Khalid Abu Al-Fadl, itu kita otoriter menyampaikan pesan-pesan wahyu. Padahal otoritas wahyu itu ada pada Tuhan. Tetapi kita kemudian menyampaikan pesan-pesan itu menjadi otoriter. Saya kasih contoh misalnya, sering kita menyebutkan bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran seperti A, B, C, D. Kapan ketemu Allah? Quran yang dibaca itu bahasa Arab, yang difahami menurut pikiran kita kan. Tapi kita menyebut bahwa Allah bilang begini. Padahal itu adalah penafsiran kita terhadap teks itu. Sehingga kita menggiring masyarakat, kita menggiring umat untuk memahami mengikuti alur berpikir kita. Padahal dalam tradisi tafsir, para mufassir itu menyampaikan sanad riwayatnya semua menurut mufassir A, B, C seperti ini. Tetapi belakangan, mohon maaf, para pendakwah kita itu dengan mengutip, bisa jadi Qurannya Kementerian Agama yang terjemahan itu, baru dia bilang ini dari Allah. Nah, ini kan problem kita, problem dalam berdakwah. Nah, yang seharusnya dia menyampaikan menurut yang saya pahami dari Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 itu adalah seperti ini. Karena mohon maaf, pemahaman atau tafsir terhadap Quran yang saya pahami surah Al-Ikhlas ayat 1 seperti ini, tetapi Pak Dr. Saprila adalah seperti ini. Karena itu kita tidak boleh menggiring. Nah, kita yang tadi disampaikan, berikanlah suguhan yang terbaik, tinggal umat memilih. Oh, ada plan A, ada plan B. Nah, yang kedua, dakwah kita itu saya sering menyebutkan bahwa bukan menjadi tuntunan, tetapi tontonan. Iya, dakwah kita itu. Nah, ini yang harus dirubah. Lagi-lagi mungkin karena pemahaman keagamaan kita yang cenderung tekstual itu, kita tidak mampu mengkontekskan dakwah itu dalam pemahaman masyarakat kita yang lokalistik ini. Taruhlah orang di Maluku Utara misalnya, dakwah yang seharusnya yang pas, yang cocok dengan masyarakat kita di Maluku Utara. Nah, saya kira seperti itu. Oke, ya. Dari pembahasan kita tadi menjelaskan tentang moderasi beragama, kemudian pentingnya moderasi beragama, melihat tolak ukur dan indikatornya, batasannya. Nah, selanjutnya nih, kira-kira Pak Saprila, sebenarnya tujuan akhir dari moderasi beragama itu yang diinginkan ya, yang diinginkan bisa diterapkan kepada masyarakat itu bagaimana? Ya, kalau yang disebut tujuan akhir adalah praktis dan pragmatisnya nggak ada. Karena ini adalah living document. Dia adalah proses. Hari-hari. Toleransi itu tidak pernah berakhir. Toleransi itu adalah proses yang memandu. Jadi toleransi tidak pernah dan tidak boleh menjadi identitas, tetapi dia menjadi aktivitas. Paham maksudnya? Iya. Jadi sepanjang Indonesia ada, nasionalisme jangan bilang nasionalisme. Saya begini, jangan bilang Indonesia akan ada terus kalau kita tidak rawat. Karena konsep politik seperti ini mudah sekali berubah karena perubahan politik. Dulu kita menganggap Timur Timur adalah Indonesia, ternyata karena satu konsep politik Timur Timur lepas. Artinya dia sudah tidak Indonesia lagi. Dan teori Benedict Anderson menyebutkan bahwa konsep nasionalisme adalah yang sangat fragil, sangat mudah retak konsep nasionalisme itu. Kalau ada faktor-faktor yang menyebabkan retakan itu terjadi. Dan sumbernya biasanya agama, ekonomi, dan perbedaan sosial. Makanya kemudian perpecahan global itu, misalnya di Yugoslavia, Rusia, dan sebagainya, selalu membincang ekonomi menjadi basis awalnya, lalu kemudian ideologi menjadi basis di atasnya. Jadi ekonomi fondasinya, ideologi di atasnya, yang lebih rumit lagi kalau kemudian ada agama-agamanya begitu. Karena orang kan bersedia mati untuk agama. Jadi beberapa konflik di tanah air kan awalnya dia tidak bicara agama, tetapi karena ternyata ada polarisasi sosial yang terjadi, berbasis ekonomi, kebetulan
basis polarisasi ini berbeda agama, maka meledak dia. Jadi kalau disebut akhir ujungnya apa, sebenarnya nggak ada ujungnya. Yang ada adalah seberapa kuat kita memelihara keindonesiaan kita, toleransi kita, cara pandang kita, sehingga kemudian dia bisa menjadi cara pandang bersama. Orang menyebutkan moderasi beragama ini kan sudah ada sejak Nabi Muhammad, iya. Tetapi ada perubahan-perubahan sosial yang menyebabkan kita harus meramu ulang sesuatu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad yang ada dalam lokalitas kita, diramu ulang supaya menjadi lebih kompatibel dengan situasi sekarang. Jadi moderasi beragama itu bukan sesuatu yang baru dan tidak boleh menjadi baru karena dia barang lama yang dibuat fitur-fitur baru lagi supaya lebih kompatibel. Dia bisa berubah ke depannya. Jadi misalnya kalau yang faktor yang menyebabkan moderasi beragama sudah hilang, maka dia pasti kehilangan konteks dan dia akan berubah. Jadi akan berubah. Jadi jangan menganggap wah moderasi beragama sudah nggak ada lagi berarti gagal, enggak. Dia berubah karena perubahan konteks gitu. Perubahan konteks yang menyebabkan moderasi beragama tidak cukup, sudah old fashion kalau tetap dilanjutkan. Ya kayak HP lah ya. Dulu ada kerukunan, sekarang ada moderasi beragama. Dulu sebelumnya mungkin ada. Nah moderasi beragama fitur-fitur baru, 4 fiturnya. Masyarakat boleh menambah fitur lain. Nanti selanjutnya setelah pemilihan presiden ternyata rezim baru menghendaki fitur yang lebih kompleks, tetapi dengan menghilangkan istilah moderasi beragamanya nggak masalah. Yang penting bahwa soal kebangsaan, soal toleransi, soal perdamaian, dan soal identitas lokal itu tetap terpelihara. Jadi pertanyaannya adalah dia tidak punya ujung. This is never ending process. Dia adalah proses yang tidak pernah berhenti, berakhir sepanjang generasi tumbuh. Kan generasi tumbuh terus. Misalnya nasionalisme di kepalamu, nasionalisme di era 45 itu beda. Dulu orang mendengarkan lagu Indonesia Raya mungkin menangis, kalau kita mungkin tidak lagi. Nah, apakah kemudian kita lemah nasionalismenya? Enggak juga. Kita bisa menemukan model nasionalisme baru kita. Jadi dia proses terus-menerus. Moderasi beragama dan the living, kalau Pak Lukman Hakim Saifuddin menyebutnya the living grand conception, konsepsi besar yang terus-menerus hidup dan semua orang boleh menerjemahkan moderasi beragama berdasarkan cara pandangnya, asalkan kita sepakat pada batasannya. Yang ekstrim ada, ini kayak main bola sekarang nih. Ada sayap kanan kan, ada sayap kiri. Kalau dia sudah keluar sudah offside ya, sudah out, sudah nggak dianggap lagi main dalam permainan. Kalau dia masih main bola dekat penonton, lalu kemudian penontonnya kena bola, dia akan dikena kartu merah. Itulah wasit. Wasit itu, wasit ya. Itulah di situ ada wasit. Nah, ada aturan-aturan main, kita sepakat. Back boleh kok cetak gol, nggak dilarang. Tetapi tugas utama adalah jaga pertahanan gitu. Karena kalau dia tiba-tiba ada di depan, boleh kan dia disalahin gitu. Nah, intinya ada posisi masing-masing kita, sepakat kita dengan aturan bersama. Lalu kemudian kita terus bermain sepanjang bangsa ini ada dan kita bermain di posisi kita masing-masing dan kita membangun harmonisasi. Itu moderasi beragama. Kalau saya sendiri ditanya, saya tidak ingin moderasi beragama menjadikan orang moderat. Tetapi saya ingin moderasi beragama menjadi aktivitas, bukan identitas, tetapi aktivitas. Oke. Baik, lanjut ke Pak Adnan sendiri, Pak. Bagaimana kalau melihat tujuan dari moderasi beragama ini? Kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Saprillah, mungkin bisa tambahkan sedikit atau dilengkapi. Apa yang sudah disampaikan tadi saya kira sudah cukup jelas. Melihat tinggal kita di Maluku Utara bagaimana mengkontekskan itu. Misalnya hubungan sosial kita, kita masih terlalu melihat hubungan-hubungan sosial kemanusiaan kita itu ada jarak, ada pembatas yang ada jurang yang cukup dalam gitu. Nah, ini yang kita harus perlu terobos masuk. Nah, karena itu moderasi beragama coba untuk kita membuka ruang-ruang itu. Nah, karena tidak ada manusia makhluk kelas 2, kelas 3 dan sebagainya. Kita setara. Nah, ini ruang-ruang inilah yang harus kita masuk. Ya, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, selalu orang membangun silaturahmi, perkenalan. Ya kita kemudian tanya agamanya apa, dari mana asalnya. Nah, ini kemudian tidak dimaksudkan untuk memperkokoh atau memperkuat perkenalan lebih lanjut, tetapi kemudian kadang inilah yang menjadi penghalang kita untuk membangun kemanusiaan atau membangun kontak-kontak sosial lebih lanjut. Nah, ini yang harus kita minimalisir. Nah, yang berikut, ada program kita di Forum Kerukunan Umat Beragama, itu adalah Kampung Rasai.
kita mencoba mengaktifkan kearifan lokal kita di Maluku Utara. Rasai itu dalam terminologi Maluku Utara itu tanpa membedakan dia dari mana, baik agama maupun sukunya. Ketika sudah dianggap dia sebagai saudara Rasai, maka hubungan kekerabatan itu menjadi satu keluarga yang utuh. Bisa jadi dia juga mendapat warisan dari keluarga itu. Ini yang coba kita lagi galakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama untuk apa? Meminimalisir atau bagaimana meredam potensi-potensi kerawanan yang terjadi di masyarakat. Nah, ini kita lagi melakukan ini di bagian selatan Halmahera untuk jadikan proyek percontohan untuk bagaimana mengembangkan ini dengan mendorong beberapa program atau kegiatan, misalnya literasi, berkesenian dan sebagainya. Ketika ini sudah terbangun, maka tidak mudah masyarakat itu untuk diprovokasi karena literasinya sudah bagus, keseniannya jalan, ekonominya sudah tumbuh bagus. Kalau ini tumbuh dengan bagus, gejolak sosial ini tidak akan muncul. Orang tidak lagi mudah terprovokasi karena dia sudah ada kehidupan yang sudah terbangun, sosial ekonominya sudah bagus, jadi tidak mudah terprovokasi. Ini yang kita coba untuk garam. Insya Allah dalam 1-2 minggu kita turun ke lokasi untuk melakukan pemberdayaan itu. Oke, ya baik. Mungkin closing statement terakhir ya, Pak Saprila dan juga Pak Adnan terkait dengan moderasi, relasinya antara moderasi beragama, kemudian bagaimana mengkoneksikannya dengan negara begitu ya, relasi agama dan juga negara. Terakhir, untuk mengajak sahabat-sahabat santrilogi yang ada di rumah untuk memiliki kesadaran moderasi beragama itu. Ya, Silakan. moderasi beragama milik bersama, bukan barang baru. Dia adalah sesuatu yang sudah lama kita praktikkan. Bagi yang tidak setuju dengan konsep moderasi beragama, itu bukan sesuatu yang harus dibaperin. Semua orang berhak setuju dan berhak tidak setuju. Tapi yang paling penting adalah kita harus berkomitmen untuk sama-sama menjaga kebangsaan kita dengan cara apapun yang kita bisa. Moderasi beragama milik bersama. Kalau Anda tidak bisa membersihkan, jangan kotori lantai, itu aja. Ya. Baik, selanjutnya Pak Adnan. Prinsipnya bagaimana kita melihat dan mengedepankan di mana titik persamaan kita, karena itulah yang harus dicari. Kalau kita mau mengedepankan dan ingin mencari perbedaannya, tidak perlulah susah-susah dan membuang energi, karena perbedaan pasti ada. Saya dengan Pak Saprila walaupun sama-sama itu tetap ada perbedaan. Dan sama jalan putih juga. Ya. Tapi ada perbedaannya. Ada perbedaan dan itu tidak perlu dicari lagi-lagi, karena kita hanya akan menghabiskan energi. Tetapi bagaimana kita cari titik persamaan kita? Maka dalam berbangsa, titik persamaan kita dan titik temu kita itu adalah pada Pancasila. Saya kira seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Dr. Saprila dan juga Pak Dr. Adnan. Sebenarnya ini bisa panjang lagi ya pembahasannya. Iya, hanya saja kita mungkin dibatasi oleh waktu juga. Terima kasih sebelumnya sudah mau hadir Pak Dr. Adnan, Pak Dr. Saprila di podcast Santrilogi ya. Terima kasih banyak. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol juga, dialog interaktif tentang moderasi beragama lebih lanjut, karena tadi disampaikan juga kan terus berkembang ya moderasi beragama itu. Iya, baik. Mungkin sekian sahabat Santrilogi, terima kasih. Saya Alfia dan juga kedua narasumber kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.